Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan membahas makalah tentang kebijakan perdagangan internasional Komoditas Pertanian Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Dengan adanya perdagangan internasional, perekonomian akan saling terjalin dan tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lain. Yang kedua itu perkembangan perjanjian perdagangan internasional. Perundingan mengenai liberalisasi perdagangan dunia yang lebih terarah, berimbang dan melibatkan banyak negara secara formal baru dimulai pada bulan September 1986. Ada 3 aspek yang dihasilkan dari perundingan putaran Uruguay di bidang pertanian, yaitu pengurangan hambatan akses pasar berupa penurunan tarif rata-rata 36% dan minimum 15% untuk setiap jenis tarif di negara-negara maju selama 6 tahun. Yang kedua itu pengurangan subsidi domestik, di mana negara-negara maju wajib mengurangi subsidi domestiknya sebesar 20% tanpa batas waktu, dari negara-negara berkembang sebesar 13,3% dalam 10 tahun. Yang ketiga itu pengurangan subsidi ekspor, di mana negara-negara maju dalam subsidi ekspornya sebesar 36% serta mencakup 24% dari seluruh kuantitas komoditas ekspor yang disubsidi. Poin yang ketiga itu perkembangan perdagangan komoditas pertanian Indonesia. Komoditas pertanian Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional dapat dibedakan atas komoditas substitusi impor dan komoditas promosi ekspor. Dalam komoditas substitusi impor dalam perdagangan internasional terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu beras. Laju pertumbuhan produksi beras selama 1995 sampai 2002 hanya 0,1%, sementara impor dan ketersediaan meningkat masing-masing sebesar 226,8% dan 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat tergantung kepada beras impor. 2. Jagung. Pesatnya perkembangan usaha peternakan ayam ras di Indonesia merupakan faktor utama yang mendorong pesatnya laju permintaan jagung di pasar domestik, sehingga volume impor terus mengalami peningkatan. Yang ketiga itu kedelai. Produksi kedelai di dalam negeri saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 32% konsumsi domestik, sedangkan sisanya harus diperoleh melalui impor. Yang keempat itu gula. Konsumsi gula di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan industri makanan dan minuman. Komoditas promosi ekspor dalam perdagangan internasional yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu karet. Produksi dan ekspor karet dalam dunia sampai saat ini masih dominasi oleh 3 negara, yaitu Thailand, Indonesia, dan Malaysia, dengan proporsi masing-masing sebesar 33%, 25%, dan 13% dari total produksi dunia. Yang kedua itu kopi. Perdagangan kopi di pasar dunia saat ini dikuasai oleh kopi Arabica dengan pangsa pasar lebih dari 75%, sedangkan sisanya diisi oleh kopi Robusta. Akibatnya, jika terjadi perubahan volume perdagangan kopi Arabica akan berdampak langsung terhadap permintaan kopi Robusta. Yang ketiga itu coklat. Produksi dan perdagangan coklat di dunia saat ini dikuasai oleh 3 negara, yaitu Pantai Gading Afrika, Ghana, dan Indonesia. Pada tahun 2000, Pantai Ghana Afrika menguasai pasar ekspor dengan pangsa sekitar 43%, sedangkan Ghana dan Indonesia masing-masing sebesar 15% dan 14%. Poin yang keempat itu kebijakan perdagangan komoditas pertanian masa mendatang. Kebijakan perdagangan komoditas pertanian Indonesia dapat dibedakan atas peran komoditas itu dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu melakukan proteksi terhadap komoditas
substitusi impor, khususnya komunitas-komunitas yang banyak diusahakan oleh petani. Komunitas yang dijadikan pilihan untuk mendapat proteksi adalah beras, jagung, kedelai, dan gula. Yang kedua itu melakukan promosi terhadap komunitas-komunitas promosi ekspor, khususnya komunitas-komunitas perkebunan yang banyak diusahakan oleh petani. Komunitas yang dijadikan pilihan untuk mendapat promosi adalah karet, kopi, coklat. Untuk operasionalisasi kebijakan yang harus diemban pemerintah perlu diperhatikan 3 pilar yang merupakan elemen kebijakan yang terdapat dalam perjanjian perdagangan komunitas pertanian. Ketiga pilar itu adalah yang pertama itu akses pasar, yang kedua itu subsidi domestik, yang ketiga itu subsidi ekspor. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.